Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab Ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Pada kalimat terakhir dari perikop Injil Markus tadi dikatakan, bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya. Ya, roh-roh jahat jatuh tersungkur di hadapan Yesus. Mengapa? Karena kekuatan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan. Mereka berusaha melawan kuasa Tuhan, tetapi tak sanggup. Namun, hal yang lebih menarik ialah kalimat berikutnya. Dikatakan, roh-roh jahat itu berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Ya, roh-roh jahat mengenal dan mengakui Yesus sebagai Anak Allah. Sejatinya kuasa kegelapan, roh jahat, setan, dan iblis mengenal dan mengetahui bahwa Yesus Kristus itu adalah Anak Tunggal Allah Bapa. Namun, mereka tidak mau menyembah Dia. Meskipun mereka jatuh bertekuk lutut di hadapan kakinya, tetapi mereka menolak menyembahnya. Itulah sifat jahat dari kuasa kegelapan, roh jahat, setan, dan iblis. Sekalipun mereka mengetahui bahwa Dia, Yesus Kristus, adalah Anak Tunggal Allah Bapa, namun mereka tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Sekalipun mereka mengetahui bahwa Dia adalah Anak Allah yang Maha Kudus, tetapi mereka tidak mau memuji dan memuliakannya. Sungguh, meskipun mereka gemetar, khawatir, dan ketakutan di hadapannya ketika melihat Dia, tetapi mereka tidak menyembah Dia. Walaupun mereka jatuh tersungkur di hadapannya, mereka tidak memohon ampun kepadanya. Kendati mereka jatuh bertekuk lutut di bawah kakinya, namun mereka tidak memohon pengampunan atas segala dosa mereka. Karenanya, sekalipun kuasa kegelapan, roh jahat, setan, dan iblis mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, mereka mencela dan melawannya. Mereka terus berupaya untuk menggoda dan membujuk kita dan semua orang yang percaya supaya meninggalkan Dia. Mereka tidak jemu mempengaruhi dan menggerilya manusia supaya menjadi pengikut mereka. Saudara, mengapa bagian dari perikop hari ini dikatakan sangat menarik? Kita tahu bahwa penolakan terhadap kehadiran Yesus terjadi di mana-mana. Tidak hanya pada waktu itu, tetapi juga pada zaman ini. Umumnya mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah.
Bahkan beberapa waktu lalu pernah ada tokoh berkata, jika Yesus itu anak Allah, siapa bidannya waktu dia lahir? Logika yang dimainkan oleh orang-orang yang menolak ketuhanan Yesus sangatlah sederhana. Tak mungkin Allah itu mempunyai anak, apalagi beristri. Dan tentu saja pemikiran seperti ini adalah pemikiran manusia dan logika manusia. Sebab nalar kita tidak akan pernah sanggup memikirkan tentang Allah dan rencananya. Maka dari itu, pesan pentingnya adalah jika roh-roh jahat saja mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, masa kita tidak mau mengakui? Masih ragukah kita untuk mengakui bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia? Sudahkah kita datang kepadanya untuk mendengarkan didikan, ajaran, dan nasihatnya yang membawa sukacita dan damai sejahtera? Sudahkah kita percaya dan datang kepadanya untuk mendengarkan firman Allah dan memperoleh kesembuhan dari segala penyakit dan kerasukan roh jahat? Sudah tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah datang kepadanya untuk mendengarkan didikan, ajaran, dan nasihatnya yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Sudah tentu semua pribadi di antara kita sudah percaya untuk mendengarkan firman Allah dan memperoleh kesembuhan dari segala penyakit dan kerasukan roh jahat. Kita percaya bahwa kita senantiasa setia menyembah, memuji, dan memuliakan dan melayani Dia. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga.